Menurut saya ada beberapa hal mendasar yang perlu disampaikan di awal untuk kemudian mengeksplor tema diskusi yang diangkat oleh teman-teman kode inisiatif. Nah, pertama, proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk membuktikan dan mengungkap serta mewujudkan substansi demokrasi secara material. Artinya proses di MK adalah proses yang merupakan tujuan dan fungsinya untuk mendapatkan kebenaran material berkaitan dengan sebuah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk memastikan pemilihan kepala daerah itu sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, kemudian sesuai dengan kerangka hukum yang kemudian mengatur desain penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara utuh. Sehingga kalau kita bicara di dalam proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, ya dorongannya sebetulnya masih sama sebagaimana yang kita sampaikan dulu di awal ya, pasca regulasi pilkada berubah menjadi desain pilkada serentak di tahun 2015 pertama kali, bahwa proses di MK tidak bisa hanya mengadili perhitungan dan perselisihan angka saja. Dan ini sebetulnya sudah dilakukan MK sejak lama. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi memeriksa sebuah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, itu bukan hanya soal perselisihan angka dan kebenaran perhitungan suara dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU, tapi MK punya mandat yang jauh lebih substansial dan lebih mendasar dari itu, yaitu menemukan kebenaran material apakah sebuah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu sudah berlangsung secara jujur dan adil atau tidak. Nah, itu hal prinsip yang menurut saya harus jadi sudut pandang penting bagi Mahkamah Konstitusi di dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di tahun 2020 ini. Pilkadanya tahun 2020, tapi penyelesaian perselisihannya di tahun 2021. Nah, ada 132 perkara yang masuk ke MK, dan tentu ini menjadi salah satu tanda bagi Mahkamah Konstitusi bahwa ada banyak para pencari keadilan, terutama ada banyak pasangan calon kepala daerah yang ingin menyalurkan keberatan, ingin mengekspresikan keberatan-keberatannya terhadap sebuah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah melalui jalur yang konstitusional, yaitu mengajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya ini patut diapresiasi. Nah, tinggal sekarang bagaimana Mahkamah Konstitusi akan memeriksa 132 perkara ini kalau kita melihat perkara per perkara ya, dan sebagiannya sudah dijabarkan oleh teman-teman kode inisiatif. Misalnya soal banyaknya pemohon yang mendalilkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian yang sekarang kita diskusikan soal bagaimana hoax menjadi salah satu dalil yang juga dikedepankan dalam proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Dan yang paling menarik juga adalah soal proses penegakan hukum yang ditengarai berjalan secara tidak profesional, dan itu bisa berdampak kepada perolehan suara dan keterpilihan dari seorang pasangan calon kepala daerah. Nah, ini beberapa dalil-dalil menarik yang sebetulnya kita temukan di dalam permohonan yang diajukan di dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi kali ini, dan beberapa di antaranya tadi disampaikan oleh Mas Ihsan itu di mana saja, dan tentu ini menarik untuk diungkap secara lebih substansial. Nah, soal bagaimana proses penegakan hukum berpotensi dipolitisasi untuk kepentingan segelintir orang, segelintir kelompok pasangan calon, tentu hal ini berpotensi terjadi sebetulnya. Nah, beberapa perdebatan soal proses penegakan hukum yang terjadi dalam Pilkada 2020 kan mengkonfirmasi hal tersebut. Bahwa ada proses penegakan hukum yang ternyata tidak prudent, tidak banyak diperdebatkan, sehingga proses itu berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Nah, soal potensi penegakan hukum atau proses penegakan hukum yang diduga dimanfaatkan untuk mempolitisasi atau kemudian justru menggembosi
suara dari salah satu pasangan calon, dan itu juga disampaikan dalam beberapa dalil permohonan di Mahkamah Konstitusi. Menurut saya itu potensial terjadi, dan menurut saya Mahkamah Konstitusi mesti memeriksa hal tersebut. Nah, makanya MK tidak boleh hanya melihat konstruksi perkara di permukaan dalam batas hitung-hitungan suara atau angka saja. Ada banyak fenomena-fenomena material yang terjadi di dalam sebuah proses perselisihan hasil pilkada, dan itu dikonstruksikan oleh beberapa pihak di dalam proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi kali ini. Nah, ada pemohon yang kemudian mendalilkan merasa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu, oleh kepolisian misalnya, patut diduga itu memberikan dampak yang sangat tidak fair kepada yang bersangkutan, sehingga dia mempersoalkan proses penegakan hukum itu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pada titik ini menurut saya MK mesti melihat persoalan ini secara jauh lebih mendetail, dan tentu melihat persoalan ini dengan cara bagaimana Mahkamah Konstitusi memeriksa perselisihan pilkada selama ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau memang ada, seperti yang tadi disampaikan oleh Ihsan, ya, salah satunya terjadi kasus di Sumatera Barat, di mana ada salah satu pasangan calon kepala daerah, pasangan Mulyadi Ali Mukni, ya, seingat saya, ya, yang ditetapkan menjadi tersangka hanya 5 hari menjelang hari pemungutan suara karena diduga melakukan pelanggaran pidana kampanye di luar jadwal. Nah, penetapan tersangka dilakukan oleh kepolisian. Kalau kemudian orang sudah ditetapkan menjadi tersangka, tentu proses penetapan tersangka itu sudah didahului dengan adanya 2 bukti permulaan yang cukup. Sehingga seorang pasangan calon itu dapat ditetapkan menjadi tersangka. Sudah ada 2 bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Nah, tiba-tiba selesai hari pemungutan suara, 2 hari kemudian perkaranya dinyatakan dihentikan atau diterbitkan SP3 dengan alasan tidak cukup alat bukti untuk kemudian melanjutkan pemeriksaan dugaan pelanggaran pidana ini. Nah, ini menurut saya menjadi pertanyaan yang cukup penting, ya, karena dalam hal pemeriksaan dugaan pelanggaran pidana itu sudah dilakukan penyidikan oleh kepolisian dan sudah ditetapkan tersangka, tentu bukti permulaan yang cukup sudah tinggal kemudian melakukan penelusuran, pendalaman, dan melihat kesesuaian alat bukti yang satu dengan yang lainnya, sehingga perkara itu bisa dilanjutkan ke tahap penuntutan. Nah, kalau kemudian 5 hari menjelang hari pemungutan suara, tiba-tiba seseorang calon kepala daerah ditetapkan menjadi tersangka, lalu kemudian 2 hari setelah pemungutan suara perkaranya dinyatakan dihentikan karena kurang alat bukti, menurut saya itu patut dipertanyakan. Karena kalau memang alat buktinya tidak cukup, kenapa dia tetapkan menjadi tersangka? Karena kalau kita lihat, ya, di dalam KUHP itu 3 alasan yang kemudian perkaranya dapat dihentikan, memang salah satunya adalah tidak cukupnya alat bukti. Tetapi tentu alat bukti yang diatur oleh KUHP ini perlu kita kaitkan dengan konteks penanganan pelanggaran pidana di dalam pemilihan kepala daerah. Nah, kita tahu bahwa penanganan pelanggaran pidana di kepala daerah itu berbatas akan waktu. Prosesnya pun sangat cepat, ada limitasi waktu yang sangat ketat, sehingga memang ketika ada dugaan pelanggaran, alat bukti yang dikumpulkan memang harus cepat. Dan penegak hukum juga mesti bersiap menghadapi mekanisme dan alur penanganan pelanggaran dengan mekanisme yang sangat cepat, karena adanya batasan waktu, apalagi proses penyelesaian pelanggaran itu sangat berhadapan dengan tahapan pilkada-pilkada berikutnya. Jadi ketika sudah ada penetapan tersangka, tentu asumsinya 2 alat bukti sudah ditemukan dan sudah dikantongi oleh penyidik, dan tentu ini siap untuk kemudian dilakukan proses hukum selanjutnya, penuntutan, dan kemudian dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Nah, tetapi ketika tiba-tiba 2 hari, atau artinya dalam proses penetapan tersangka sampai
diterbitkannya SP3 itu hanya lebih kurang 7 hari ya, karena penetapan tersangka dilakukan 5 hari sebelum hari pemungutan suara, kemudian penghentian perkara ditetapkan 2 hari setelah pemungutan suara. Artinya ya tentu ini menjadi pertanyaan yang penting ketika perkara ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya MK mesti memeriksa proses penegakan hukum yang seperti ini, apakah betul-betul sudah dilaksanakan secara profesional, secara transparan, dan secara akuntabel. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, soal dugaan adanya proses penegakan hukum yang tidak profesional seperti ini, tetap saja tentu harus dikaitkan dengan dampaknya terhadap perolehan suara. Karena kita bicara soal proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, dampak dari persoalan tahapan, dalam hal ini adalah persoalan penegakan hukum, tentu harus dikaitkan dengan perolehan suara. Apakah dalam proses penegakan hukum yang diduga berjalan secara tidak profesional, sekali lagi diduga berjalan secara tidak profesional dan akuntabel ini, itu berdampak terhadap perolehan suara dari pasangan calon yang merasa dirugikan oleh sebuah proses penegakan hukum tersebut. Nah, menurut saya ini yang harus dibuktikan dalam proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kemudian pasangan calon dapat mengkonstruksikan sedemikian rupa bahwa proses penegakan hukum dalam hal ini penetapan tersangka menjelang pemungutan suara itu berdampak kepada perolehan suaranya dengan alat bukti petunjuk yang kemudian itu terukur, dapat dikonfirmasi, punya kesesuaian dengan alat bukti yang lain, itu berpengaruh terhadap perolehan suaranya, saya kira Mahkamah Konstitusi sangat patut untuk kemudian mendalami perkara ini secara lebih jauh. Nah, sebab MK sekali lagi menurut saya tentu saja bukan hanya mengadili soal apakah penghitungan suara sudah benar, tapi jauh lebih dari itu, MK punya mandat konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah proses demokrasi agar berjalan secara luber dan jurdil. Nah, soal proses penegakan hukum yang diduga berjalan tidak profesional adalah bagian dari proses penyelenggaraan pilkada yang ujungnya adalah perolehan suara dan calon terpilih. Tentu ini juga wajib untuk diperiksa oleh MK karena ada pihak yang merasa proses penegakan hukum berjalan secara tidak fair dan berdampak kepada perolehan suara yang bersangkutan. Nah, ini yang menurut saya menarik ya, ada karena selama ini dalil-dalil pelanggaran yang sering dikedepankan dalam proses pemeriksaan di MK, misalnya soal politik uang, dalil pelanggaran semacam intimidasi, dalil pelanggaran keterlibatan aparatur sipil negara, ini beberapa dalil yang sebetulnya sudah lazim kita dengar di Mahkamah Konstitusi. Tinggal kemudian seberapa jauh dalil-dalil tersebut punya signifikansi terhadap perolehan suara, bagaimana konstruksi perkaranya, dan itu mempengaruhi kemenangan dari calon kepala daerah terpilih di satu daerah. Tapi kasus Sumatera Barat ini misalnya sebagai salah satu kasus yang mendalilkan adanya proses penegakan hukum yang diduga tidak profesional dan itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya menjadi salah satu sudut menarik ya untuk melihat sekaligus menjadi ruang untuk nanti memeriksa sejauh mana profesionalitas penegakan hukum yang dijalankan oleh Bawaslu bersama dengan kepolisian, kejaksaan, termasuk juga oleh pengadilan misalnya. Jadi ketika ada dalil soal penegakan hukum yang tidak profesional, tentu tetap ini harus direlay dengan sejauh mana itu berdampak kepada perolehan suara. Misalnya, kalau pemohon mampu mengkonstruksikan proses penegakan hukum yang diduga tidak profesional yang didalilkan itu berdampak kepada perolehan suara dan keterpilihannya, tentu akan menjadi menarik. Alat ukurnya misalnya sejauh mana kemudian pergeseran suara pemilih ya, pendukung setelah adanya penetapan tersangka. Kalau itu mampu dikonstruksikan secara baik, menurut saya ini bisa jadi sangat relevan untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, termasuk juga beberapa kasus tadi di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan yang tadi dipaparkan oleh Mas Ihsan sebagai sebuah dugaan adanya hoax dan proses penegakan hukum yang diduga tidak prudent ya dalam Pilkada 2020, ini menjadi salah satu irisan menarik yang sebetulnya proses di MK juga bagian dari proses penegakan hukum. Ini
yang harusnya jadi perhatian serius. Karena proses di MK akan sangat menentukan sejauh mana nanti keabsahan dari sebuah hasil pemilu, dan juga akan sangat menentukan nanti siapa yang akan menjadi pemenang pemilu di akhir sebuah tahapan pilkada, maka semuanya harus betul-betul didengar secara hati-hati, secara proporsional, dan beberapa dugaan-dugaan pelanggaran terhadap sebuah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk proses penegakan hukum yang diduga dilakukan tidak profesional juga harus mesti diperiksa menurut saya. Perluasan ruang lingkup pemeriksaan juga sangat mungkin dilakukan. Itu tidak tertutup juga kemungkinan misalnya untuk memeriksa lagi proses dari Bawaslu, proses di kepolisian, tentu sangat terbuka kemungkinan MK melakukan hal-hal tersebut kalau memang MK memandang ada indikasi yang kuat terhadap dugaan perkara ini punya signifikansi terhadap perolehan suara. Lebih dari itu menurut saya ada hal penting juga yang harus diperhatikan oleh MK, yaitu soal bagaimana proses di MK juga mesti berjalan secara hati-hati, secara profesional, karena MK pernah punya pengalaman yang sangat tidak mengenakan terkait dengan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar, dan itu berkaitan dengan penyelesaian perkara pilkada, dan ini harus terus diberikan pesan hati-hati kepada Mahkamah menurut saya. Nah, terakhir sekali, Mas Ihsan, karena Mahkamah Konstitusi, kalau dilihat dari alur penanganan dan waktu penanganan perkara perselisihan pilkada, menurut saya sudah lebih dari cukup punya waktu yang lapang ya untuk menyelesaikan perkara di 132 permohonan ini. Oleh sebab itu, memeriksa substansi permohonan yang sebetulnya berkaitan dengan substansi demokrasi lokal di daerah menjadi sangat niscaya dilakukan oleh MK, dan tentu itu akan menjawab kebutuhan bagaimana perlindungan demokrasi lokal betul-betul dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.